Menjadi seorang pria yang baik hati tidak selamanya mendapatkan perlakuan yang baik. Dan tentu, orang bisa menjadi jahat oleh beberapa alasan. Kali ini gue bawain alur cerita film dari Maleficent. Dan masih dengan Nova Zendra, ini dia alur ceritanya. Dahulu kala, kerajaan-kerajaan saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Namun, terdapat satu kerajaan kecil yang indah tanpa dipimpin ratu ataupun raja, dihuni oleh makhluk-makhluk indah, yaitu Kerajaan Morse. Ada seorang gadis kecil yang hidup di sana dan memiliki kekuatan peri yang bernama Maleficent. Dia melakukan hal biasa, di mana dia berkeliling di wilayah kerajaan. Melihat keributan kecil di sana, dia menghampirinya. Dan para peri mengatakan kalau ada manusia masuk ke wilayah Morse. Maleficent pergi untuk memeriksanya. Ternyata terdapat seorang anak laki-laki yang ketahuan mencuri. Maleficent menyuruh dia untuk mengembalikan barang curiannya yang hanya sebuah batu. Oh iya, mereka berkenalan dan namanya adalah Stefan. Maleficent mengantar dia pergi. Sebelum berpisah, mereka mengobrol sedikit. Ternyata mereka berdua yatim piatu. Dan Stefan saat ini tinggal di sebuah gudang dan bercita-cita bisa tinggal di istana. Saat bersalaman, Maleficent merasakan panas dari cincin besi Stefan. Karena besi bisa melukai peri. Stefan membuang cincinnya dan bergegas pergi. Malam harinya, Maleficent selalu teringat akan Stefan dan ingin bertemu. Setelah berminggu lamanya, Stefan kembali, dan seterusnya membuat mereka semakin dekat. Dan di usia Maleficent yang ke-16, Stefan memberikan hadiah berupa ciuman cinta sejati. Namun setelah itu, bertahun lamanya mereka tidak bertemu kembali. Stefan yang berambisi untuk mewujudkan mimpinya membuat dia seakan melupakan Maleficent. Sementara itu, Maleficent masih tetap menunggu Stefan tanpa mengetahui betapa buruknya hati manusia. Mendengar kerajaan Morse semakin kuat, Raja Manusia mencoba menghancurkan Morse. Dengan bala tentara yang banyak, Raja bersiap untuk menyerang. Maleficent datang dan menyuruh mereka pergi. Menghiraukan Maleficent, Raja memerintahkan untuk menyerang. Maleficent tidak melawan mereka sendiri. Dia dibantu oleh warga Morse dan berhasil mengalahkan manusia. Maleficent mengincar Raja, namun terkena besi membuat dia menjauh. Raja berhasil melarikan diri. Di penghujung hayatnya, Raja berwasiat kepada siapa saja yang bisa membunuh Maleficent, maka dia akan menjadi pewaris tahta dan menikahi putrinya. Stefan yang saat itu adalah pelayan raja tertarik akan wasiat tersebut. Setelah bertahun lamanya, Stefan kembali ke Morse dan memperingatkan Maleficent karena manusia berencana membunuhnya. Setelah kembali duduk berdua dan mengenang masa lalu, Stefan memberi minum berisi racun yang membuat Maleficent pingsan. Stefan ingin membunuhnya, namun tidak tega, sehingga memutuskan untuk memotong sayapnya saja. Bangun dari tidur, dia mendapati sayapnya sudah hilang. Tak kuasa menahan tangis dengan teriak histeris dan terdengar oleh Stefan yang bergegas pergi. Sesampainya di istana, Stefan dengan angkuhnya memberikan sayap itu kepada raja dan raja bangga terhadapnya. Maleficent yang tidak memiliki sayap mulai membiasakan diri dengan keadaan yang sulit. Dia pergi dan menyendiri di sebuah istana terbengkalai. Di sini dia dihampiri oleh seekor gagak. Besoknya, dia melihat gagak semalam tertangkap petani yang berniat membunuhnya. Maleficent mengubahnya menjadi manusia dan petani lari ketakutan. Merasa sudah menyelamatkan nyawanya, dia ingin agar gagak tersebut yang bernama Diaval menjadi sayapnya. Dan Diaval berjanji setia kepada Maleficent. Diaval pergi dan melihat keadaan istana. Mendapati Stefan sedang dalam penobatan menjadi raja. Maleficent murka setelah tahu Stefan melakukan ini agar bisa menjadi raja. Aura jahat terpancar ke langit dan terlihat oleh Stefan. Maleficent kembali ke Morse dengan pribadi yang berbeda. Kini Morse diselimuti awan yang kelam dan Maleficent menjadikan dirinya sebagai ratu di Morse dan menyuruh agar rakyatnya tunduk. Singkatnya, beredar kabar di istana bahwa ratu melahirkan bayi perempuan. Diaval yang sedang patroli di istana kembali melapor kepada Maleficent akan ada pemberkatan terhadap bayi raja yang baru lahir. Maleficent menanggapinya dengan niat jahat. Kembali ke istana, terlihat rakyat sedang mengunjungi istana. Begitu juga 3 peri Morse dengan tujuan memberikan hadiah pemberkatan, yaitu berupa kecantikan dan selalu bahagia. Namun, Maleficent datang dan mengacaukan acaranya. Raja Stefan tidak menerima kehadirannya. Maleficent tidak peduli dan memberikan berkat kecantikan dan kebahagiaan kepada sang putri. Namun, diakhiri dengan kutukan bahwa sebelum matahari tenggelam di ulang tahun ke-16,
Anaknya akan menusuk jarinya sendiri dengan jarum alat pintal dan akan tidur selamanya. Raja memohon tapi Maleficent ingin dia membungkuk. Raja pasrah dan Maleficent memberikan syarat agar bisa terlepas dari kutukan harus dengan ciuman cinta sejati. Dan kutukan ini berlaku selamanya. Dan tidak ada yang bisa mematahkan kutukan ini. Maleficent yang senang kembali ke Moors dengan puasnya. Raja memerintahkan agar alat pintar di kerajaan dihancurkan dan disembunyikan di ruang rahasia. Dan putri raja diserahkan kepada para peri agar diurus sampai 16 tahun 1 hari. Raja selalu mengurung diri dan memerintahkan untuk membunuh Maleficent, tapi dia membuat tembok berduri agar terhindar dari manusia. Putri diurus di gubuk kecil di dalam hutan. Agar bisa mengurus putri dengan baik, para peri menyamar sebagai petani. Maleficent menyapa putri dengan kesal, dan untuk para peri, mereka tidak cocok dalam mengurus anak. Putri menangis ingin makan tapi tidak tahu diberi apa. Mereka malah memberikannya wortel yang mentah. Maleficent tidak tahan dengan tangisannya, mengirim Diaval untuk memberinya susu dan menidurkannya. Kesal dengan tingkah para peri membuat Maleficent kadang menjahili mereka. Raja semakin kesini semakin takut. Sementara itu, penyerangan masih berlanjut namun tidak ada apa-apanya di hadapan Maleficent. Mendengar laporan prajuritnya gagal membuat Raja kesal, dan dia terpikirkan untuk mengumpulkan besi. Seperti biasa, Maleficent menjahili para peri, namun di sisi lain, Putri mengejar kupu-kupu dan terperosok ke jurang. Maleficent menyelamatkannya. Putri kecil pergi ke hutan, menemukan Maleficent. Dia mengusir Putri, tapi Putri tidak takut dan malah ingin digendongnya. Semakin hari, Putri semakin tumbuh dan menjadi putri yang cantik. Hari bersalju, Putri sedang keluar dan penasaran terhadap apa yang ada di balik tembok berduri. Di sana juga ada prajurit yang berjaga. Penjaga kira itu Maleficent, tapi mereka hanya melihat petani biasa. Diaval diubah menjadi serigala untuk mengalihkan perhatian. Putri Aurora disihir agar tidur. Para prajurit diusir oleh Maleficent. Diaval di sini jengkel karena diubah menjadi serigala. Putri Aurora dibawa ke dalam Moors. Di Moors, dia bangun dan sangat menikmati suasana fantasi. Aurora menyadari ada yang memperhatikan. Aurora ingin agar dia menunjukkan diri. Maleficent pun keluar, dan Aurora ternyata mengenalnya. Dia menamainya peri penjaga. Aurora tahu Maleficent selalu ada menjaganya sejak kecil, dan ini membuat Maleficent bingung. Maleficent mengenalkannya kepada Diaval sang gagak, dan Aurora mengenal dia. Melihat Aurora yang kegirangan, Maleficent menyihir dia kembali dan mengembalikannya ke rumahnya. Raja yang semakin stres ngobrol sendiri dengan sayap Maleficent, bahkan tidak memperdulikan istrinya yang sedang sakit. Seperti biasa, Aurora dibawa oleh Maleficent main di Moors. Melihat keindahan Moors bermain lumpur dengan mereka dan Maleficent tidak sengaja terkena lumpur. Diaval di sini sangat puas. Maleficent gak diam saja. Saat tidur, Maleficent mendatangi Aurora dan mencoba menghapuskan kutukannya. Tapi tidak bisa. Teringat ucapannya sendiri bahwa kutukan ini tidak dapat dihapus membuat dia sedih. Aurora tahu kalau peri punya sayap. Tapi heran, kenapa Maleficent tidak punya? Maleficent bilang sayapnya dicuri. Dan dia juga bilang kalau sayapnya indah dan bisa terbang setinggi-tingginya. Raja yang sedang tidur terbangun karena mendengar teriakan Maleficent dulu saat sayapnya dicabut. Raja memerintahkan untuk prajuritnya kembali bekerja walaupun mereka sedang tidur. Dia memerintahkan penjaga dengan paksa. Aurora yang sedang main dipanggil Maleficent, dan dia mengatakan kalau kejahatan sedang menghampiri putri tanpa ada yang bisa memisahkan. Sang putri yang masih polos memilih agar bisa hidup dengan Maleficent di Moors agar bisa saling menjaga. Maleficent tidak bisa mengatakan kebenaran. Aurora pun pulang. Sementara itu di hutan, sang putri yang sedang berlatih pamit ke para peri bertemu dengan pangeran bernama Philip. Dia menanyakan arah menuju istana. Aurora menunjukkan arah dan sempat berkenalan. Aurora yang baru pertama melihat laki-laki membuatnya kagum. Philip pergi dan Aurora bertanya apakah dia akan kembali. Philip bilang iya. Diaval yang melihat itu bilang ke Maleficent bahwa ini kesempatannya agar Aurora bisa terhindar dari kutukan. Namun alasan Maleficent membuat syarat ciuman cinta sejati karena dia yakin kalau ciuman tersebut tidak pernah ada. Diaval kesal dan sudah tidak peduli lagi ingin diubah menjadi apapun. Di gubuk, para peri sedang berdebat perihal kapan Aurora dibawa kembali. Yang satu ingin dibawa saat berusia 16 tahun, satunya lagi 16 tahun lebih 1 hari.
Aurora datang dan ingin berpamitan kepada peri di umur 16 tahun. Sang peri marah dan tidak sengaja mengatakan kalau Aurora akan dikembalikan ke ayahnya. Aurora terkejut karena dia taunya yatim piatu. Karena terlanjur, para peri mengatakan kebenarannya. Aurora yang sedih pergi ke Morse dan menanyakan kebenarannya kepada Maleficent. Aurora kini tahu bahwa Maleficent sendiri yang mengutuknya. Dia pergi dengan perasaan sedih dan marah. Dia mengatakan kalau Maleficent adalah makhluk paling jahat. Dikarenakan hal itu, Maleficent menyuruh agar Philip ditemukan. Putri kabur dan sampai di istana. Dia bertemu dengan raja ayahnya. Namun, penyambutannya tidak sesuai yang diinginkan. Raja malah kesal karena para peri membebaskan Aurora sehari lebih cepat. Raja Stefan menyuruh agar dia dikunci di kamarnya. Para peri senang bisa kembali ke wujud kecilnya dan memutuskan untuk mencari Aurora. Namun, Aurora yang sedang dikunci di kamar merasakan tidak enak di jarinya. Dia menemukan pintu di balik tirai dan mengetuknya. Pintu dibuka, dia pun kabur. Dia sempat dikejar oleh pelayan. Sementara itu, Philip kembali ke hutan dan mencari Aurora, tapi yang didapati malah Maleficent saja, yang membuat Philip tertidur. Diaval diubah menjadi kuda dan membawa Philip ke istana. Aurora yang kabur mendapati sebuah ruangan penuh dengan alat pintar yang rusak. Dengan sihir kutukan tersebut memperbaiki alatnya. Aurora yang tidak sadar menusukkan jarinya ke jarum tersebut yang membuat dia pingsan. Maleficent yang mengetahui hal itu pun berhenti, dan matahari pun terbenam. Maleficent memutuskan pergi sendiri membawa Philip. Diaval yang setia lebih memilih untuk ikut walaupun mereka tahu di sana terdapat bahaya. Di kamar putri sang raja sedang bersedih, dihampiri oleh para peri. Raja Stefan menyalahkan mereka. Para peri mengingatkan perihal cuma cinta sejati, namun raja tidak percaya hal itu ada. Dia memukul peri tersebut dengan kesal. Maleficent ingin masuk namun terhalang oleh besi yang sedemikian rupa agar mengalirnya ke dalam. Namun dengan hati-hati mereka berhasil masuk. Maleficent menjadikan Philip umpan. Dia dihampiri penjaga dan berhasil dibuat pingsan. Para peri yang bingung untuk mencari cinta sejati tidak tahu harus bagaimana. Maleficent menjatuhkan Philip di depan kamar. Mendengar ada yang jatuh, para peri membuka pintu dan sangat senang mendapati ada seorang pria yang mengaku sebagai pangeran dari Obstead dengan tugas dari ayahnya untuk menemui Raja Stefan. Walaupun Philip bingung kenapa dia ada di sini, peri yang senang membawa dia ke dalam, dan Philip melihat Aurora sedang tertidur. Dia disuruh untuk menciumnya agar Aurora terbebas dari kutukan. Walaupun Philip menganggap Aurora adalah perempuan tercantik yang pernah ada, dia merasa tidak enak apabila harus menciumnya. Walaupun begitu, Philip menciumnya dengan harapan putri terbangun. Tapi putri masih tidur. Para peri mengusir Philip, menganggap Philip bukan orangnya. Maleficent yang sedih karena usahanya tidak berhasil menghampiri Aurora. Apa yang dilakukannya tidak bisa dimaafkan, dan dia sangat menyesal. Maleficent sangat menyayangi Aurora dan bersumpah tidak ada yang bisa membuat Aurora sedih selama dia hidup. Maleficent mencium keningnya, dan tak berselang lama, Aurora pun bangun. Diaval yang melihat itu menganggap bahwa inilah cinta sejati. Sementara itu, prajurit melaporkan kepada raja bahwa Maleficent di sini. Aurora yang kabur memutuskan kembali ke Morse dan Maleficent setuju. Namun, Maleficent terjerat besi membuat dia kewalahan. Dia dikepung prajurit dan mengubah Diaval menjadi naga. Diaval mengangkat jaring besinya dan melawan prajurit. Sementara itu, Aurora kabur dan sampai ke ruangan di mana sayap Maleficent ditahan. Diaval berhasil ditahan. Maleficent dikelilingi prajurit dan dilawan oleh raja. Raja yang siap membunuhnya terhalang karena sayap Maleficent kembali. Ternyata, Aurora membebaskan sayapnya. Dengan kekuatannya yang kembali, Maleficent mengacaukan ruangan. Di sini, Diaval kembali melawan. Saat terbang, kaki Maleficent terlilit rantai dari sang raja. Maleficent membawanya ke atas menara. Mereka bertarung di sana, padahal Maleficent bisa saja membunuh raja, tapi dia tidak ingin. Raja yang kesal menyerang Maleficent hingga terjatuh dari menara. Maleficent melepaskan pegangan raja, membuat raja tidak tertolong. Di kemudian hari, Maleficent mengubah Morse menjadi indah kembali sebagaimana waktu dia kecil, untuk ditunjukkan kepada Aurora, dan kini Aurora dinobatkan sebagai ratu di Morse. Pada akhirnya, kerajaan ini disatukan oleh pahlawan sekaligus penjahat yang bernama Maleficent. Dan benar sekali, film pun berakhir.